Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rahmanisa Gemapur Adi dengan NIM 201912111025. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019 121 1031. Dan saya Silka Gurba dengan NIM 2019 1211 035. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Jadi hari ini kami akan membahas chapter 16 yaitu Dilutive Securities and Earnings per Share. Poin-poin yang akan dibahas itu yang pertama ada dilutive securities, yang kedua ada share warrants, yang ketiga ada share compensation plans, yang keempat itu ada basic earnings per share, terus yang kelima itu ada dilutive earnings per share. Yang pertama saya akan membahas tentang dilutive securities. Dilutif sendiri itu terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah owner saham yang lebih besar. Hilangnya nilai pemegang saham yang ada atau pengurangan hasil atau hak surat berharga karena jumlah yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya atau karena adanya pemberian hak opsi untuk memperoleh surat berharga tersebut. Convertible liabilities. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini disebut obligasi konversi. Yang pertama itu dengan cara manfaat obligasi ditambah bunga dan pokok yang dijamin. Yang kedua itu keistimewaan ditukar menjadi saham. Ini ditukar itu bisa atas kehendak pemegangnya. Dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi itu, yang pertama meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Terus yang kedua itu alasannya untuk memperoleh dana dengan bunga yang lebih murah. Akuntansi untuk obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan instrumen campuran. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Implementasi metode with and without ini yang pertama itu tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua itu tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Nah, konversi utang ini kita bahas pada saat penerbitannya. Ini contoh ilustrasinya. Roche Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo selama 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar 1.000 per obligasi. Hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah $2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember atau akhir bulan per tahun. Setiap obligasi dapat konversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1. Tingkat bunga pasar pada utang non-konversi yang sama adalah 9%. Di sini ada accounting and time issuance.
Nah, jadi tuh dapat 120.000 itu kita harus nyari net present value-nya dulu. Terus untuk 0,700843 di present value of principal ini itu didapat dari tabel. Jadi itu kalau misalkan kita mempunyai tabel itu lebih mudah untuk mengetahui misalkan di tahun keberapa dan persen keberapa kita dapat melihat itu berapa nol komanya gitu-gitu. Jadi biar lebih mudah. Jadi di sini itu present value of principal itu di angka 2 juta dikali 0,1783 dapat 1.416.860.000. Terus present value of interest payments-nya itu 120.000 dikali 3,23972. Ini itu juga didapat dari tabel yang udah dijelaskan di tabel 64. Itu dapat 388.766. Jadi kalau di total dari hasil yang tadi dan yang sekarang itu mendapatkan hasil 1.805.626.000. Terus untuk fair value of convertible debt at date of issuance itu sebesar 2 juta. Dapat dari yang 2 juta prinsipal itu. Terus dikurangi oleh fair value of liability component at date of issuance. Itu sebesar 1.805.626. Itu didapat dari yang tadi kita hitung. Jadi kalau dikurang hasilnya itu sebesar 194.376. Terus selanjutnya ada accounting at time of issuance. Nah, di sini ada present value of principal. Dia sama kayak tadi di angka 2 juta dikali 0,70843. Itu hasilnya 1.416.860.000. Terus present value of the interest payment itu sama juga kayak tadi 120.000 dikali 3,23972 yang yaitu 388.766. Totalnya 1.805.626.000. Terus dikurangin juga kayak tadi sama. Nah, nanti baru dibikin jurnalnya. Jadi jurnalnya itu cash pada bonds payable dan share premium conversion equity. Jadi cash-nya itu 2 juta, pada bonds payable-nya itu 1.805.606 yang tadi udah kita tambah, dan share premium conversion equity-nya itu dari hasil pengurangan 2 juta dan dikurang dari bonds payable yang di atas. Nah, penyelesaian obligasi konversi. Di sini pada saat pembelian kembali itu, jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo, jurnalnya itu bonds payable pada cash sama-sama 2 juta. Nah, kalau konversi obligasi, jika obligasi saat dikonversi itu jatuh tempo, jurnalnya itu share premium, conversion equity, dan bonds payable-nya di debit. Share premium conversion equity-nya itu sebesar 194.364.000. Dan bonds payable-nya itu sebesar 2 juta. Terus share capital ordinary-nya itu 500.000 dan share premium ordinary-nya itu sebesar 1.694.364.000. Nah, in the slide conversion itu perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Terus perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Sweetener ini biaya untuk periode tersebut.
Saham preferred konversi ini, saham preferred konversi adanya opsi pemilik saham preferred untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Yang pertama itu, saham preferred konversi dilaporkan sebagai bila saham preferred dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi dikonversi atau pelunasan. Nah, perusahaan Moran menerbitkan 1.000 saham preferred konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham itu, jadi jurnalnya itu cash pada share capital preference dan share premium conversion. Cashnya itu 1.000 saham preferred dikali harga terbitnya, jadi 1.000 dikali $200 yaitu 200.000. Nah, share capital preference-nya ini 1.000 dikali nilai nominal yaitu $1. Jadi 1.000 dikali $1 itu sebesar 1.000. Nah, share premiumnya itu didapat dari selisih antara cash dan share capital preference. Terus soal berikutnya itu, jika kita berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa dengan nilai $2 di nilai nominal yang memiliki nilai wajar sebesar $410.000. Jadi jurnalnya itu ada share capital preference dan share premium conversion equity di debit pada share capital ordinary dan share premium ordinary di kredit. Jadi share capital preference-nya itu sebesar 1.000 dan share premium conversion equity-nya itu sebesar 199.000. Debitnya itu dari mana? Kita dapat itu dari kredit yang di atas. Yang tadinya kredit kita debitkan. Dan kredit di sini itu share capital ordinary itu dari nilai 1.000 dikali 25 saham biasa dengan nilai nominal sebesar $2. Kita dapat nilainya itu 50.000. Dan share premium ordinary-nya itu sebesar 150.000. Selanjutnya, jika saham preferred konversi dibeli kembali, bukan dikonversi, jurnalnya itu share capital preference di debit sebesar 1.000 itu dari 1.000 saham dikali $1 nilai wajarnya. Terus share premium conversion equity sebesar 199.000 itu dari yang soal sebelumnya. Terus selanjutnya dari return earning di debit sebesar 210 dan cash di kredit sebesar 410. Notes-nya, setiap kelebihan dibayar atas nilai buku saham preferred konversi sering di debit ke laba ditahan. Yang kedua, kita akan membahas tentang share warrants. Warrant adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi. Yang pertama, ada pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preferred. Seringkali warrant disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau equity kicker. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau preemptive right untuk lebih dulu membeli saham biasa. Warrant dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Yang ketiga, warrant yang seringkali disebut sebagai opsi saham atau stock option diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Selanjutnya, saham warrant diterbitkan dengan efek lain.
Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Yang pertama, secara umum masa waran itu 5 tahun dan terkadang 10 tahun. Yang kedua, perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Ini ada hak untuk memesan saham tambahan. Hak saham adalah pemegang saham yang memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harganya itu biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Selanjutnya, rencana kompensasi. Berbagi opsi memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Program kompensasi yang efektif adalah yang pertama, dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, memantau, memperhatikan eksekutif, dan merekrut bakat baru. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kontrol. Selanjutnya, pelaporan surat berharga. IASB pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Bahasan yang ketiga ini akan membahas tentang share compensation plan. Jadi di share compensation plan ini ada namanya share option, yaitu memberi karyawan kunci opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode waktu yang lama. Program kompensasi yang efektif yaitu melakukan yang pertama, kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan mengizinkan perekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak pemberi kerja. Yang terakhir, gunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendali. Selanjutnya itu ada measurement share compensation. Metode pelaporan pemberian opsi itu ada dua. Yang pertama, intrinsic value method, di mana selisih antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada grant date. Yang kedua ada fair value method, berdasarkan biaya opsi saham karyawan pada fair value opsi saham yang diberikan dan dapat diterima untuk menilai opsi pada grant date. Pedoman IASB mengharuskan perusahaan mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan fair value method. Selanjutnya ada recognition share compensation atau pengakuan saham kompensasi. Jadi ada share option plan atau sebuah saham yang melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama ada bagaimana menentukan kompensasi, selama periode apa yang mengalokasikan biaya kompensasi. Untuk pengakuan saham ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan determining expense, yaitu menghitung compensation expense berdasarkan fair value opsi yang diharapkan pada grant date. Yang kedua ada allocating compensation expense, yaitu saat service period atau periode di mana karyawan melakukan layanan. Ini ada contoh soalnya. Pada 1 November 2018, pemegang saham Shen Ltd menyetujui rencana yang memberikan 5 opsi eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 saham dari masing-masing saham biasa senilai
100 yen. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada 1 Januari 2019. Eksekutif dapat melaksanakan opsi tersebut kapan saja dalam waktu 10 tahun ke depan. Option price per saham adalah 6.000 yen dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 yen per saham. Lalu diasumsikan bahwa fair value option pricing model menentukan total biaya kompensasi yen menjadi 22 juta yen dengan periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun dimulai dari grant date. Jadi saat grant date itu nggak ada yang harus di jurnal. Untuk merecord compensation expense-nya di tahun 2019, jurnalnya itu compensation expense sebesar 11 juta di debit dan share premium share option sebesar 11 juta di kredit. 11 juta itu didapat dari 22 juta dibagi dengan masa waktunya selama 2 tahun. Terus untuk merecord compensation expense di 2020 juga sama, compensation expense-nya sebesar 11 juta di debit dan share premium share option-nya di kredit 11 juta. Selanjutnya, jika eksekutif Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi atau 20% dari opsi pada 1 Juni 2022, itu 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian. Perusahaan akan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Ada cash sebanyak 12 juta di debit, itu didapat dari 2.000 lembar saham dikali dengan 6.000 yen. Lalu share premium share option-nya sebesar 4.400.000 di debit didapat dari 22 juta dikali 20%. 20% itu adalah saham yang digunakan dari opsi yang diberikan. Selanjutnya ada share capital ordinary di kredit sebesar 200.000, itu didapat dari 2.000 dikali 100 yen. Sama share premium ordinary di kredit sebesar 16.200.000, itu didapat dari selisih share capital dengan cash and record. Selanjutnya, apabila jika eksekutif Chen gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, Chen akan mencatat transaksi tersebut dengan jurnal share premium, share option di debit sebesar 17.600.000 dan share premium expired share option sebesar 17.600.000. 17.600.000 itu didapat dari 22 juta dikali 80%. 80% itu karena dari 10.000 lembar saham opsi yang diberikan, kita baru menggunakan 20%. Selanjutnya ada restricted share atau saham terbatas. Jadi ada restricted share plan, yaitu mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungan utama dari rencana saham terbatas ini yaitu saham yang dibatasi tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga. Lalu saham yang dibatasi umumnya menghasilkan lebih sedikit pada pemegang saham yang ada. Dan yang terakhir, saham yang dibatasi itu lebih baik menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Ini ada contoh soalnya. Jadi diasumsikan pada 1 Januari 2019, Adgen Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, Christy de Gorge. Saham Adgen memiliki fair value sebesar
$20 per saham pada Januari 2019. Informasi tambahannya, jangka waktu jasa terkait dengan saham yang dibatasi penggunaannya adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika The George tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Dan par value-nya itu $1 per saham. Jurnal yang dibuat oleh Ogen pada saat grant date atau tanggal pemberian adalah ada unearned compensation di debit sebesar 20.000. Itu didapat dari 1.000 lembar saham dikali fair value-nya yaitu sebesar $20. Ada share capital ordinary di kredit sebesar 1.000, itu dari 1.000 lembar saham dikali par value-nya. Sehingga ada share premium ordinary di kredit sebesar 19.000 dari 1.000 dikali $19. $19 itu adalah pengurangan dari $20 dikurang $1. Selanjutnya, Ogen mencatat beban kompensasi sebesar $4.000. Itu jurnalnya compensation expense pada unearned compensation sebesar $4.000 juga. Lalu apabila The George meninggalkan perusahaan sebelum 5 tahun atau belum memenuhi kondisi layanan, maka akan diasumsikan The George meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2021. Maka jurnalnya adalah share capital ordinary di debit, share premium ordinary juga di debit sebesar 1.000 dan 19.000. Lalu di kredit ada compensation expense sebesar 4.000 dikali 2 menjadi 8.000 dan unearned compensation sebesar $12.000. Selanjutnya ada employee share purchase plans, penjualan saham kepada karyawan dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Di sini ada soal, asumsikan bahwa Masted PLC menawarkan semua 1.000 karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan program, karyawan berhak membeli 100 saham biasa atau nilai nominalnya €1 per saham dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah menerima penawaran. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran tersebut. Dan setiap karyawan rata-rata membeli 80 saham. Artinya total pembelian karyawan ada sebesar 64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah €30 per saham. Dan harga beli rata-rata tertimbang adalah €24.000 per saham. Journal entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi ada 64 itu cash di debit, 64 dikali €24 itu adalah harga beli dari rata-rata saham tertimbang. Itu totalnya jadi €1.536.000. Terus di debit juga ada compensation expense, dapatnya €384.000, didapat dari 64.000 saham dikali €30 dikurang €24 itu dari harga pasar rata-rata saham itu €30 dan harga belinya €24. Lalu di kredit ada share capital ordinary sebesar 64.000 saham dikali 1.000. 1.000 itu nilai nominal per sahamnya tadi. Jadi €64.000. Terus di kredit juga ada share premium ordinary sebesar
1.256.000 itu selisih dari total debit dikurang share capital ordinary. Kemudian ada disclosure of compensation plans. Jadi perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengungkapkan status rencana kompensasi secara meluas pada akhir periode yang disajikan. Tujuan pelaporan tersebut yaitu yang pertama, sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode dan posisi keuangannya. Kemudian ada debate over share option accounting. Pelaporan keuangan yang transparan termaksud pengakuan biaya berbasis saham. Tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Kita mungkin tidak menyukai apa yang dikatakan pelaporan keuangan, tetapi kita selalu lebih baik jika pernyataan tersebut mewakili dengan tepat pada substansi ekonomi yang berdasari transaksi. Lalu pembahasan yang keempat ada basic earning per share. Basic earning per share. Jadi Financial Press sering melaporkan data laba per saham. Data tersebut oleh pemegang saham dan calon investor banyak digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Earning share ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari setiap ordinary share. Jika Oscar SA memiliki laba bersih 300.000 euro dan rata-rata tertimbang 100.000 saham biasa beredar pada tahun tersebut, maka laba per sahamnya atau earning per share-nya adalah 300.000 euro tadi dibagi dengan 100.000 saham. Itu dapat 3 euro. Lalu ada earning per share simple capital structure. Yang pertama itu preference share dividends. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dan saham preference yang beredar, hal itu dapat mengurangi dividen saham preference tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Rumusnya itu net income dikurang preference dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Lalu yang kedua ada weighted average ordinary shares outstanding. Jadi weighted average ordinary share yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar dari jumlah per saham yang dilaporkan. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah ekuivalen dari seluruh saham yang beredar pada tahun tersebut. Jadi untuk menghitung average ordinary share outstanding, ini ada contoh soalnya. Jadi diasumsikan bahwa Frank Inc. telah mengubah saham biasa yang beredar untuk periode tersebut seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Jadi ini ada contoh soalnya. Jadi pada tanggal 1 Januari, April, share outstanding-nya itu 90.000 atau beginning balance-nya itu ada 90.000. Jadi di fraction of year-nya 3 bulan per 12. Jadi 90.000 dikali 3 bulan per 12 bulan itu hasilnya ada 22.500. Lalu pada April diisukan ada 30.000 saham untuk cash. Jadi 30.000 saham itu ditambah dengan beginning balance-nya ada 90, jadi totalnya 120. Caranya sama, tadi 120 dibagi dengan 3 bulan per 12 bulan, hasilnya ada jadi 30.000.
Lalu di July 1st sampai November 1st itu diisukan saham di bulan Juli itu ada membeli saham sebesar 39.000 saham. Jadi tadi total yang 120.000 itu dikurangi dengan 39.000 saham, jadi 81.000 saham dibagi dengan 4 bulan per 12 bulan, itu hasilnya 27.000. Lalu di November 1st sampai Desember 31st itu ada ending balance-nya, jadi 141.000 itu didapat dari 81.000 yang tadi ditambah dengan 60.000 karena tadi ada menjual saham sebesar 60.000 saham, 60.000 lembar saham. Jadi total sahamnya pada Desember itu ada 141.000 saham dibagi dengan 2 bulan per 12 bulan, totalnya 23.500. Jadi total weighted average ordinary share outstanding-nya pada perusahaan Frank Inc. itu sebesar 103.000. Lalu ada share dividends dan share split. Ketika share dividends atau share split terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum dividen atau pembagian saham untuk menghitung weighted average ordinary share karena akan mempengaruhi nominalnya. Jadi di sini ada contoh soal, diasumsikan bahwa perusahaan Sabrina memiliki perubahan berikut atas saham biasa selama tahun berjalan. Seperti ditunjukkan pada ilustrasi di bawah, itu pada tanggal 1 Januari, beginning balance-nya itu ada 100.000. 100.000 itu dikali dengan 2 bulan per 12. Terus ada restatement-nya 1,50, totalnya jadi 25.000. Terus di bulan Maret diisukan 20.000 lembar saham. Jadi 100.000 yang beginning balance tadi ditambahkan dengan 20.000 saham, totalnya jadi 120.000, ada restatement-nya juga 1,50. Dikali dengan 3 bulan per 12 bulan, totalnya 45.000. Lalu di bulan Juni ada penambahan saham sebesar 60.000. Jadi totalnya 120 ditambah 60 jadi 180 dikali dengan 5 bulan per 12 bulan jadi 75.000 saham. Lalu di bulan November sampai Desember itu jadi 210 karena di bulan November, di 1 November diisukan ada 30.000 saham ditambahkan dengan 180.000 saham di sisa akhir di bulan Juni yang lalu, jadi totalnya 210 dikali dengan 2 bulan per 12 bulan, total jadi 35.500. Jadi total weighted average ordinary share outstanding-nya 180.000 saham. Lalu pembahasan yang kelima itu ada diluted earning per share. Jadi langkah-langkah untuk menghitung diluted earning per share itu ada 3. Yang pertama ada tentukan setiap keamanan dilutif efek per saham dengan asumsi pelaksanaan atau konversi. Lalu yang kedua, beri peringkat atau urutkan dari langkah 1 dari efek penghasilan per saham terkecil hingga yang terbesar, yaitu peringkat hasil yang paling dilutif hingga paling tidak dilutif. Lalu yang ketiga, diawali dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa beredar, yaitu $3. Hitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah 2.
Jika hasil dari perhitungan ulang ini kurang dari $3, lanjutkan ke perkecil berikutnya. Efek saham dan hitung ulang laba per saham. Lanjutkan proses ini selama masing-masing laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Prosesnya akan berakhir baik karena tidak ada lagi sekuritas untuk diuji atau keamanan tertentu untuk dipertahankan atau untuk meningkatkan laba per saham atau anti-dilutif. Jadi step yang pertama itu menentukan setiap keamanan dilutif. Jadi di sini ada contoh-contoh apa tuh namanya? Ada contoh-contoh share, ada contoh-contoh tabel share yang dikumpulkan untuk menghitung diluted earning per share. Yang pertama, incremental numeratornya efek incremental denominatornya 0, lalu yang kedua $1,20, yang ketiga totalnya jadi $1,50, dan yang terakhir $2,50. Lalu data-data tersebut selanjutnya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil tadi ada 0, 1,20, 1,50, sampai $2,50. Ketika sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, selanjutnya tinggal menentukan laba per saham yang berpengaruh. Jadi recompute earning per share-nya itu totalnya jadi $1,500 juta dibagi dengan ada 516,667 saham. Totalnya itu $2,90. Jadi karena laba per saham yang dihitung ulang kurang dari $3, alias dari 3 menjadi $2,90, efek opsinya itu adalah dilutif. Sekarang kami akan membahas soal dan pembahasan. Yang pertama itu ada exercise 15-13. Ini membahas tentang share split dan share dividend. Saham biasa Outlook Holding saat ini dijual dengan harga $110 per saham. Direksi ingin menurunkan harga saham dan meningkatkan volume saham sebelum penerbitan baru. Nilai nominal per sahamnya adalah $10. Nilai bukunya adalah $70 per saham. 5 juta saham telah diterbitkan dan beredar. Soalnya itu persiapkan jurnal entry yang diperlukan dengan asumsi berikut. Yang pertama itu ada dewan memilih pembagian 2 untuk 1 saham. Jadi kalau untuk asumsi yang ini itu nggak ada jurnalnya, jadi hanya terdapat memorandum note yang menunjukkan jumlah saham mengalami peningkatan menjadi 10 juta dari 5 juta yang telah diterbitkan itu, dan nilai nominalnya menjadi $5. Nah, yang kedua itu ada dewan memilih dividen saham 100%. Jurnalnya itu return earning pada ordinary shares dividend distributable. Ini hasilnya itu $10 dikali 5 juta, yaitu 50 juta dolar. Terus yang kedua itu ada ordinary share dividend distributable yang tadi dikredit didebitkan pada share capital ordinary besarannya sama, yaitu 50 juta dolar. Yang C itu soalnya diskusikan secara singkat perbedaan akuntansi dan pasar sekuritas antara kedua metode untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi berdasarkan perbedaan akuntansi aturan 20% ke 25% secara wajar memandang share dividen besar sebagai share split substantif.
Dalam hal ini perlu mengkapitalisasi nilai par dengan dividen saham, karena jumlah saham bertambah dan nilai par tetap sama. Sedangkan share dividen dan fixer memiliki fungsi yang sama di pasar sekuritas, yaitu memungkinkan dewan direksi untuk meningkatkan jumlah saham yang dan menurunkan harga saham ke kisaran perdagangan yang diinginkan. Selanjutnya ada exercise 15.21 tentang preference dividend. Modal saham yang beredar di Pennington Corporation terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal $100, preferensinya 6%, dan 5.000 saham dengan nilai nominal biasa sebesar $50. Instruksinya dengan asumsi bahwa perusahaan memiliki laba ditahan sebesar $70.000 yang semuanya akan dibayarkan dalam bentuk dividen, dan bahwa dividen preferensi tidak dibayarkan selama 2 tahun sebelum tahun berjalan. Tentukan berapa banyak yang harus diterima setiap kelompok saham di bawah masing-masing kondisi berikut. Yang pertama itu ada saham preference tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Jadi kita pertama nyari preference share are non-cumulative, non-participating. Itu ada di saham preference sebesar $12.000. $12.000 itu dari 2.000 dikali $100 dikali 6%. Lalu mencari remainder, itu didapat dari 70.000 dikurang $12.000. Hasilnya itu di saham ordinary sebesar $58.000. Jadi totalnya itu $70.000. Selanjutnya, saham preference bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi. Kita nyari preference share are kumulatif non-participating dulu, yang adanya ditaruh di saham preference sebesar $36.000 didapat dari $12.000 dikali $3. Selanjutnya remainder sebesar $34.000 didapat dari 70.000 dikurang $36.000. Totalnya itu sebesar $70.000. Selanjutnya, saham preference bersifat kumulatif dan berpartisipasi atau membulatkan persentase tingkat dividen ke keempat tempat desimal. Preference share are cumulative participating di saham preference itu sebesar $44.444. Lalu di ordinary-nya itu di ordinary share-nya itu sebesar $25.556, sehingga totalnya itu jadi $70.000. Jadi ini ada perhitungan dari masing-masing yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Untuk saham preference itu ada dividends in area sebesar 24.000, itu didapat dari 12.000 dikali 2. Lalu ada current dividend sebesar 12.000 dan balance dividend pro ratanya itu sebesar 8.444. Untuk di ordinary itu kita menghitung pro rata share the ordinary sebesar 15.000 yang didapat dari 5.000 dikali $50 dan dikali 6%, dan balance dividend pro rata sebesar 10.556. Untuk totalnya itu menggabungkan dari dividen in area, current dividend, pro rata share to ordinary, dan balance dividend pro rata. Kemudian contoh soal P15.5 itu soal tentang treasury shares dengan cost method. Sebelum Smith
Ltd melakukan transaksi saham treasury yang tercantum di bawah ini. Buku besar umumnya mencerminkan antara lain saldo akun berikut ini, atau nilai nominal 30 euro per sahamnya. Jadi share premium ordinary-nya itu sebesar 99.000 euro, share capital ordinary-nya sebesar 270.000 euro, dan return earnings-nya sebesar 80.000 euro. Instruksinya itu catat transaksi saham treasury dengan metode biaya penanganan. Saham treasury menggunakan metode FIFO untuk tujuan jual beli. Yang A membeli 380 saham treasury dengan harga 40.000 per saham. Jurnalnya treasury share sebesar 15.200 didapat dari 380 saham, dibeli dengan harga 40 euro per sahamnya. Dibeli secara cash, jadi di kredit jurnalnya cash 15.200 euro. Kemudian yang B membeli 300 saham treasury dengan harga 45 euro per saham. Jadi jurnalnya di debit itu 13.500 euro didapat dari 300 lembar saham dikali dengan harga saham treasury-nya 45 euro per sahamnya. Lalu karena dibeli secara cash, maka di kreditnya juga cash sebesar 13.500. Kemudian yang C menjual 350 saham treasury dengan harga 42.000 euro per saham. Jadi jurnalnya itu ada cash, cash 350 saham dikali dengan harga sahamnya per sahamnya itu 42 euro. Jadi totalnya cashnya itu di debit 14.700. Kemudian di debit ada saham treasury shares, saham treasury itu 350 saham dikali 40 euro itu harga dari sebelumnya membeli saham treasury seharga sekian. Harga 40 euro, jadi 350 dikali 40 euro hasilnya 14.000. Kemudian ada share premium treasury itu sebesar 700 atau didapat dari 350 dikali dengan dalam kurung 42 euro dikurang 40 jadi dapat 2 euro. Jadi 350 dikali 2 euro atau selisih dari harga per saham saat ini dikurang yang kemarin. Kemudian yang D ada menjual 110 saham treasury dengan harga 38 euro per sahamnya. Di cashnya itu ada 4.180 itu didapat dari 110 dikali 38 euro jadi hasilnya 4.180. Kemudian di kredit ada share premium treasury sebesar 620 dan treasury shares sebesar 4.800 itu didapat dari 300 share purchase pembelian 30 saham pada 40 euro, totalnya jadi 1.200 euro. Kemudian ada pembelian 80 saham di harga 45 euro, jadi totalnya 480 dikali dengan 45, totalnya 3.600. Jadi cost of treasury shares sold using FIFO itu totalnya jadi 4.800. Kemudian soal P15.12 itu soalnya ada yang pertama itu 85.000 saham dibeli pada Juli tanggal 1 2017 dengan harga 31 euro per sahamnya. Itu jurnalnya jadi di cash ada
2.635 euro didapat dari 85.000 saham dikali dengan 31 euro. Kemudian di share capital di kredit ada share capital ordinary didapat dari 85.000 euro, 85.000 saham dikali 10 euro. Hasilnya 850 euro. Dan ada share capital premium sebesar 1.850 didapat dari pengurangan antara 2.635 dikurang dengan 850. Lalu yang soal nomor 2 ada pada tanggal 24 Juli 2017 5.000 saham telah ditukar dengan sebidang tanah dengan biaya penjual 70 euro pada tahun 2017 dan diperkirakan nilai wajar sebesar 220.000 euro pada 24 Juli 2017. Jurnalnya itu ada land sebesar 220, kemudian di kredit ada share capital ordinary sebesar 550.000 didapat dari 5.000 saham dikali dengan 10 euro. Lalu ada share capital premium sebesar 170 didapat dari 220 dikurang 50.000. Lalu di soal yang ketiga ada 20.000 saham diterbitkan pada 1 Maret 2018 seharga 42 euro per sahamnya. Jadi karena ini dibeli dengan cash, di debit ada cash sebesar 840.000 euro didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan 42 euro per lembar sahamnya. Lalu di kredit ada share capital ordinary sebesar 200.000 didapat dari 20.000 dikali dengan 10 euro. Kemudian share premium ordinary-nya sebesar 640.000 atau didapat dari selisih antara cash dan share capital ordinary. Selanjutnya preference share yang pertama itu ada Penzi menerbitkan 40.000 saham preference dengan harga 44 euro per saham pada 1 Juli 2018. Jurnalnya itu cash pada share capital preference dan share premium preference. Cashnya itu sebesar 1.760.000 didapat dari 40.000 saham dikali 44 euro. Nah, share capital preference-nya itu sebesar 1 juta didapat dari 40.000 saham dikali 25 euro. Share premium preference-nya itu sebesar 760.000. Terus yang ketiga ada treasury shares. Pada bulan November tanggal 30, Penzi membeli 2.000 sahamnya sendiri di pasar terbuka dengan harga 39 euro per saham. Penzi menggunakan metode biaya untuk saham treasury ini. Jadi jurnalnya treasury share 2.000 kali 39 euro yaitu hasilnya 78.000 pada cash sebesar 78.000 juga. Pada bulan Juni tanggal 30, Penzi menjual 500 saham biasa miliknya yang telah dibeli pada tanggal 30 November 2019 di harga 21.000 euro. Maka jurnalnya cash pada treasury shares dan share premium treasury. Jadi cashnya itu sebesar 21.000 euro, treasury shares-nya itu 19.500 dan share premium treasury-nya itu 1.500. Selanjutnya ini ada equity section of statement financial position. Jadi nama perusahaan itu Penzi PLC, partial statement of financial position Jun 30 2020. Ini ada equity. Yang pertama itu ada 8% share capital preference 25 euro per value
Kumulatif and non-participating 100.000 share, authorize 40.000 share issue and outstanding note A sebesar 1 juta. Itu didapat dari 40.000 dikali 25 euro. Selanjutnya ada share capital ordinary dengan dengan nilai par value-nya itu sebesar $10. Terdapat 30.000 share authorized sama 115 400 share issue with 1.500 share held in the treasury. Itu sebesar 1.154.000 didapat dari 115.400 dikali 10. Total dari share-nya itu sebesar 2.154.000. Selanjutnya ada share premium preference, itu didapat dari 1.760 dikurang 1 juta sehingga hasilnya 760.000. Selanjutnya ada share premium ordinary sebesar 2.821. Lalu ada share premium treasury yang sifatnya mengurang sebesar 1.500. Untuk share premium ini sudah diketahui dari soal sebelumnya. Total dari share premium itu sebesar 3.583.300. Selanjutnya ada return earnings. Return earnings itu didapat dari 690 ditambah 40.000 dikurang 40.000 sama dikurang 280.800. Untuk angka-angka ini udah ada dari soal yang sebelumnya. Hasilnya itu 409.200. Lalu dikurang dengan treasury shares sebesar 58.500 yang didapat dari 1.500 dikali 39. Jadi total equity-nya itu sebesar 6.088.000. Note E, Pen Company menunggak saham Preference sebesar $40.000. Nah, ini ada perhitungan untuk saham share premium ordinary. Jadi yang pertama ada issue of 85.000 share dikali dengan $31 dikurang dengan $10 sehingga totalnya menjadi 1.785.000. Lalu ada plot of land sebesar 170.000. Selanjutnya ada issue of 20.000 share pada tanggal 3 bulan Januari 2009 sebesar 640.000. Itu didapat dari 20.000 dikali 42 dikurang 10. Lalu yang terakhir menghitung 5.400 share as a dividend itu sebesar 266.800 didapat dari 5.400 dikali $52 dikurang dengan $10 sehingga totalnya menjadi 2.821.800. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.